Saya terima nikahnya dan kawinnya Halimah binti Ramadan Sawi dengan mas kawin uang sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Ayo bangun. Pak Mali loh, anak gadis jam segini masih tidur. Ranun. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa Mbak menghindari saya? Saya... Ibu disuruh pergi sama Eyang. Eyang nyuruh ibu ninggalin Abi. Saya pikir Ranun tidak pernah mencintai saya. Karena perjodohan kami sudah diatur oleh orang tua. Dan kalaupun ternyata kami tidak berjodoh, mungkin memang sudah takdir. Tapi Mas, takdir itu beda dengan cinta. Dan cinta yang tidak ditakdirkan bisa menimbulkan luka. Mas Fahmi harus tetap bertanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak D, di luar ada Mas Fahmi, Pak D. Mas Fahmi mau bicara sama Ranun. Mau apa dia? Dia kan sudah saya usir toh. Tapi Mas Fahmi hanya ingin bicara, Pak D. Oh, enggak perlu mau bicara apa lagi. Kalau dia cuma mau nyakiti anak saya saja, lebih baik enggak usah. Pergi. Dia juga nggak tahu, Pak D. Udahlah, Pak D. Izinkan saja ya. Enggak, sekali enggak, tetap enggak. Pak D. Abi, Ranun mohon, biarin Mas Fahmi masuk aja ya. Tapi... Ranun mohon banget, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mengganggu istirahat kamu. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya mau minta maaf. Mestinya itu mereka enggak boleh ketemu. Enggak boleh. Uang dia tuh belum murimnya kok. Ya udahlah, Pak D. Biarin aja. Biarin mereka ketemu. Lagi pula mereka kan juga nggak berbuat apa-apa. Mereka juga hanya ingin menyelesaikan masalah mereka. Lagian juga kan pintunya dibuka. Jadi kita bisa awasi mereka dari sini. Kenapa sih Mas Fahmi tega ngelakuin ini semua sama aku? Sebenarnya salah saya apa, Mas? Ranun, kamu tidak salah. Saya yang salah. Saya sudah mengecewakan kamu dan juga keluarga kamu. Tapi demi Allah, saya tidak bermaksud demikian. Saya harap kamu bisa mengerti. Saya coba buat ngerti. Tapi ternyata tetap aja nggak bisa. Saya paham kalau ini terlalu sulit buat kamu. Tapi saya berharap suatu saat nanti kamu bisa menerima, bisa mengerti, dan bisa mengikhlaskan ini. Mas Fahmi masih mau meneruskan rencana pernikahan ini. Biarpun saya tahu Mas Fahmi udah menikah, tapi saya bisa terima. Dan saya tahu kalau Mas Fahmi menikahi perempuan itu cuma karena mau menolong dia aja kan. Semua itu bukan karena cinta. Tidak, Rani. Saya tidak bisa. Kenapa, Mas? Karena saya takut. Saya tidak bisa bertindak adil kepada kalian berdua. Sebisa-bisanya manusia membagi kasih sayang dan cintanya kepada dua orang. Salah satunya pasti akan tersakiti. Saya tidak mau itu terjadi kepada kamu dan juga kepada Mbak Halimah. Saya mohon kamu bisa mengerti. Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta yang begitu besar dari kamu untuk saya. Insya Allah, kalau kita memang berjodoh, kita akan dipertemukan lagi dalam kondisi yang berbeda.
Mas Fahmi? Tadi saya sudah bicara dengan Rani. Saya jelaskan semua yang terjadi pada saya. Lalu, Mas? Saya berharap dia bisa menerima dan juga bisa ikhlas. Karena cuma ini yang saya bisa lakukan untuk dia. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, apa yang sedang kamu lakukan, Ranun? Ya Allah, Ranun. Rubiah, lepasin aku, Rubiah, lepasin aku. Astagfirullahaladzim, Ranun, istighfar, Ranun, istighfar. Kamu nggak boleh ngelakuin ini, Ranun. Ya Allah. Rubiah, lebih baik aku mati. Jelas-jelas Mas Fahmi nggak mau sama aku. Dia nggak cinta sama aku. Dia nolak aku dan dia lebih milih cinta itu daripada aku. Astagfirullahaladzim, Ranun. Kamu harus ingat, tapi bukan berarti kamu bisa ngakhirin hidup kamu seperti ini, Ranun. Laki-laki itu bukan hanya Mas Fahmi. Aku maunya Mas Fahmi, cuma Mas Fahmi. Aku gak mau yang lain, Ruby. Aku cuma mau sama dia. Ya Allah, Ranun. Ranun, Ruby lepasin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ranun. Astagfirullahaladzim, Ranun. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ranun. Ya Allah. Ranun. Ranun, bangun, Ranun. Ranun. Dokter. Furkon, jadi benar Ranun sakit. Betul Pak Kiai. Dan saat ini Mbak Ranun sedang dirawat di rumah sakit. Dia katanya sempat drop dan kritis. Tapi alhamdulillah Mbak Ranun masih bisa diselamatkan. Kenapa saya baru tahu sekarang? Mungkin Pak Kiai masih sibuk, Abi. Jadi nggak sempat berkabar ke kita. Gimana kalau Abi telepon Pak Kiai, tanyakan bagaimana kabarnya? Ya. Nggak diangkat. Mungkin Pak Kiai nggak dengar Abi. Atau jangan-jangan handphonenya nggak dibawa. Kalau begitu sekarang kita siap-siap ke rumah sakit. Kita cari tahu Ranun sakit apa. Juga siap-siap ya. Suster, bagaimana keadaan Ranun, Suster? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah.
ruangannya di mana, Umi? Sabar, Abi. Tadi kan petugas sudah bilang kamar Ranun ada di Mawar 17. Ya, tapi di mana? Tidak! Itu seperti suara Kiai Sarifuddin. Iya, Bi. Sepertinya suaranya dari sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Kiai, sudahlah Kiai. Saya tahu ini berat, tapi Kiai harus merelakannya. Mungkin ini yang terbaik buat dia. Biarkan arwahnya tenang di alam sana. Tega aja. Teganya sampean Kiai menyumpahi anak saya mati. Ranun belum mati. Anak saya belum mati. Dia masih dalam kondisi yang kritis, Kiai. Koma. Maaf, Kiai, maaf. Kami salah paham, Kiai, maaf. Kalian memang keterlaluan. Kalian senang melihat Ranun menderita. Kalian senang supaya Ranun mati. Biar kalian tidak repot lagi memikirkan Ranun yang disakiti oleh Fahmi. Tidak, bukan seperti itu, Kiai. Jangan banyak bicara, Kiai. Pergi kalian, pergi! Saya tidak mau anak saya melihat sampean ada di sini. Pergi! Kiai, bagaimanapun juga kita bersahabat, Kiai. Kiai tahu kan bagaimana saya? Iya, Kiai. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi sekarang, ketika sampean tidak bisa membujuk anak sampean menceraikan janda itu, saya berpikir sampean sama saja dengan Fahmi anak sampean. Jadi sekarang, sampean pergi! Pergi dari sini! Kiai, udah pergi! Pergi! Mbak, mulai besok malam sepertinya saya pulangnya akan agak telat. Emangnya Mas mau kemana? Saya mau mencoba mencari pekerjaan di kota. Dengan ijazah yang saya punya, sayang kalau tidak digunakan. Rencananya saya akan melamar menjadi guru. Mas, sebenarnya saya bisa membantu Mas. Mengajari anak-anak mengaji di musola. Mengajari ayang. Saya ini sudah dicap wanita yang tidak benar. Saya takut tidak diizinkan, Mas. Sebenarnya sudah sejak lama saya ingin memberitahu kepada Mas tentang masa lalu saya, Mas. Saya sebenarnya tidak seburuk yang orang pikir, Mas. Dulu suami saya bekerja sebagai supir truk. Dia suka sekali mabuk-mabukan, judi. Sampai-sampai dia terlilit utang sama rentenir. Dia tidak pernah memikirkan saya, Mas. Memikirkan anak-anak. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, saya akhirnya terpaksa bekerja sebagai pelayan di warung remang-remang milik Dumila. Bekerja di warung itu adalah ujian yang sangat berat buat saya. Bukan cuma harus menghadapi cibiran dari orang-orang yang tahu saya bekerja di situ, tapi saya juga harus menghadapi godaan dari supir truk yang jadi langganan buat itu. Sampai akhirnya musib saya berlalu. Sini. Jangan, Mas. Jangan, saya mohon. Kalau Mas ambil uang ini, anak-anak itu mau makan apa, Mas? Itu gampang. Besok, bukan besok. Jangan, Mas. Kita juga belum bayar rentenir. Kalau kita nggak bayar, nanti rentenirnya marah, Mas. Sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas.
Halimah. Ngapain kamu masih di situ? Masuk. Tamu-tamu udah pada nungguin. Ngapain sih? Kalau kamu mau kerja sama dengan saya bisa ngasih lebih dari uang itu. Bagaimana? Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Mas mau menjual saya? Saya akan bawa kamu masuk kamar itu. Dan kamu harus layani laki-laki yang di kamar itu dengan baik. Karena dia sudah membayar kamu dengan harga yang lumayan. Ngerti kamu? Apa salah saya, Mas? Saya kan ini istrinya, Mas. Kamu nggak salah, Halimah. Tapi saya perlu uang. Astagfirullahaladzim. Ayo, turun saja ke bawah. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Sungguh terkutuk seorang suami yang menjual istrinya kepada laki-laki lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dan dikemukakan oleh Artimidzi bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam memperlakukan istriku. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak seseorang juga dinilai dari bagaimana mereka memperlakukan istrinya. Mbak, apakah laki-laki itu berhasil menodai Mbak? Alhamdulillah, Mas. Laki-laki itu tidak melakukan apapun terhadap saya. Dia menyuruh saya pergi, bahkan dia memberikan saya uang agar saya tidak bekerja di situ lagi. Dan semenjak kejadian itu, saya memutuskan untuk menutup aurat saya dengan memakai jilbab. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi, infeksi ranun sudah menjalar sampai ginjalnya, Dok. Oh iya, Pak. Ini saya akan tunjukkan foto dari ginjal ini ya. Silakan Bapak lihat. Ginjal-ginjalnya sudah banyak luka-lukanya ini. Inilah yang membuat tubuh Ranun semakin drop. Jadi, infeksi yang seharusnya sudah bisa teratasi dengan segera, kini sudah semakin menjalar. Dan yang saya khawatirkan lagi, Pak, kalau Ranun masih susah untuk mengikuti pengobatan, saya khawatir ginjalnya akan semakin parah dan saya rasa penyakitnya akan menyebar kemana-mana dan ya akan berakibat fatal. Kiai, mau kemana? Minggir sampean. Sampean jangan coba-coba menghalangi saya. Istighfar. Udah minggir. Kiai, Minggir sampean. istighfar, Kiai. Saya udah bilang minggir kok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Abi. Suster, tolong, suster. Abi. Abi? Umi, Abi kenapa? Abi terantuk tembok waktu mau menghalangi Kiai Sarifuddin yang kalap. Astagfirullahaladzim. Kata dokter, Abimu kena gegar otak ringan. Ya Allah. Kenapa bisa jadi begini? Menurut Umi, sebaiknya kamu mengalah aja untuk kebaikan kita semua. Kiai Sarifuddin sangat marah. Kenapa Pak Kiai bisa begitu, Umi? Pak Ade tidak terima atas semua keputusannya Mas Fahmi. Maka dari itu, sekarang Ranun jadi koma. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ranun koma karena Ranun memuntahkan semua makanan yang telah dia makan, Mas. Dan dia juga bilang, dia lebih baik mati jika dia nggak jadi menikah dengan Mas Fahmi. Gimana Fahmi? Dia ada apa? Ranun, Pak De. Ranun.
Mas harus mengambil keputusan, Mas. Mas harus menikah dengan Ranu. Itu yang terbaik, Mas. Mbak, saya sudah katakan berkali-kali. Mas tidak bisa membiarkan Ranu dalam keadaan koma. Mas tidak bisa membiarkan Abi dan Pak Kiai terus-menerus bermusuhan. Saya tidak mau, Mas. Pertolongan Mas terhadap saya hanya akan menyusahkan banyak orang. Mas, saya tahu mungkin Mas tidak mau berpoligami karena Mas takut tidak bisa berbuat adil. Tapi Mas harus ingat, Mas menikahi saya untuk menolong saya supaya tidak ada lagi fitnah terhadap bayi yang saya kandung, Mas. Mas tidak perlu mencari nafkah lahir dan batin untuk saya, Mas. Memenuhi nafkah lahir dan batin saya, Mas. Insya Allah, saya bisa menafkahi anak-anak saya, Mas. Supaya nanti nafkah yang Mas cari itu untuk Ranun. Mas, saya mohon, Mas, ceraikan saya setelah bayi ini lahir. Karena saya tidak mau pernikahan ini bukan lagi menjadi ibadah, tapi masalah bagi kita semua. Mas, saya mohon, Mas. Mas harus membuat keputusan, Mas. Dan itulah yang terbaik. Menikahlah dengan Ranu. Apa kamu bilang? Kamu mau menikahi Ranun? Hah? Insya Allah, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Fahmi. Anak saya itu sudah koma. Terus kamu pikir dengan menikahi Ranun itu anak saya bisa sembuh? Ya tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Fahmi. Untuk situasi seperti ini, kamu itu sepertinya meledek saya, mempermainkan perasaan saya. Iya kalau Ranun sembuh. Kalau enggak, kamu pasti berlenggang kangkung, pergi dan merasa tidak berdosa. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, saya tidak punya niat jelek. Yang penting sekarang kita terus banyak berdoa dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setelah saya bersedia untuk menikahi Ranun akan sembuh. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Ranun segera sadar, Bi, dan Fahmi bisa menikahinya. Kalau hal itu terjadi, kita tidak perlu ribut lagi. Karena Halimah bilang, setelah anaknya lahir, mereka mau bercerai, Bi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Fahmi, ini Yasin Fadilah yang tadi Mas Fahmi minta. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Fahmi udah ambil air wudhu? Sudah. Ya sudah, kalau gitu saya keluar dulu ya, Mas. Salam. Waalaikumsalam. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sungguh sempurnanya laki-laki itu. Andaikan saja aku pun bisa memilikinya, ya Allah. Ala syiratim mustaqim. Ibu, memangnya Abi Fahmi ingin menikah lagi ya? Ya Bu, kok Abi Fahmi senang nikah lagi sih? Kalian tahu dari mana? Kan kami dengar sepotong-potong omongan Ibu dan Abi Fahmi. Iya Bu. Abi itu menikah untuk ibadah. Ibadah apa Bu? Menolong. Seperti gini,
Abi menikahi ibu kan untuk menolong kita semua. Nah sekarang Abi akan menikahi Mbak Ranun untuk menolong Mbak Ranun karena Mbak Ranun itu lagi sakit. Memangnya jika orang sedang sakit harus menikah ya, Bu? Enggak juga. Tapi insya Allah dengan menikah semuanya akan lebih baik. Dan kalian juga nanti kalau Abi sudah menikahi Mbak Ranun, kalian harus manggil Mbak Ranun dengan sebutan I. Iya, terus kalian harus sopan, harus baik, ya? Ngerti kan? Mengerti, Bu. Ya udah, sekarang cuci tangan, cuci kaki, terus tidur. Walbaghina kama akhfaitaruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir wa sawa'un alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mas Fahmi, Ranun bergerak, Mas. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ranun bangun, Ranun. Kamu bisa dengar suara aku kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Maafkan saya, Kiai. Ya, saya juga minta maaf, Kiai. Semoga kejadian ini membawa hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia, ada apa? Ranun, Pak De. Ranun. Ranun, alhamdulillah. Kamu sudah sadar, Nduk. Iya, Bi. Alhamdulillah. Ranun, Abi itu tidak sanggup kalau lihat kamu sakit lagi. Ranun tidak akan sakit lagi, Kiai. Karena dia akan segera bersanding dengan Fahmi. Bukan begitu, Fahmi? Dugaanmu tepat, Fahmi. Mukjizat akan selalu datang. Dan saya itu salut sama kamu loh, Fahmi. Dalam keputusasaan, kamu selalu yakin akan kekuasaan Allah. Pak Kiai, Allah tidak akan pernah diam ketika hambanya memohon dan berdoa. Masya Allah, Kiai, saya itu benar-benar hilang. Saya itu terlalu takut akan kehilangan Ranun. Ranun, kamu harus benar-benar sembuh ya, biar bisa lekas menikah dengan Fahmi. Kenapa harus menunggu sembuh? Kenapa pernikahannya tidak sesegera mungkin di rumah sakit ini? Jangan menunggu terlalu lama, buang-buang waktu. Fahmi sudah bulat tekadnya untuk menikahi Ranun. Dan Ranun sudah bulat tekadnya untuk menjadi istri Fahmi. Untuk perayaannya, baru kita akan adakan setelah Ranun keluar dari rumah sakit. Bagaimana? Alhamdulillah, Pak Kiai. Saya setuju. Dalam mengucapkan ijab kabul, tidak boleh sampai 3 kali. Kalau sampai terjadi, maka perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan. Aku mencintainya. Aku mencintainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Bagaimana Mbak Ranun, Mas? Ranun sudah siuman. Alhamdulillah.
Subhanallah. Mas, maaf tadi saya pulang duluan karena saya tidak mau meninggalkan anak-anak terlalu lama. Tidak apa-apa. Saya mau minta izin. Izin apa, Mas? Insya Allah besok saya akan menikahi Rani. Dan saya meminta izin Mbak karena Mbak istri pertama saya. Mas, saya sudah ikhlas, Mas. Saya senang. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saudara Fahmi, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Fahmi Ardian bin Kiai Haji Hasan dengan Ranun Salsabila binti Kiai Haji Syafruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Allah, apa benar yang sudah saya lakukan ini? Apa ini memang takdirmu agar saya menikahi Rani? Mas Fahmi, mendengar kata-kata saya? Iya, saya dengar. Maaf Mas Fahmi, dalam mengucapkan ijab kabul, tidak boleh ragu dan harus dalam tarikan satu napas. Mas Fahmi harus yakin dan tegas. Mengerti Mas Fahmi? Tadi saya kurang konsentrasi, Pak. Baiklah, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Fahmi Ardian bin Kiai Haji Hasan dengan Ranun Salsabila binti Kiai Haji Syafruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Allah, saya sepertinya tidak sanggup untuk melakukan ini. Ini bukan kehendak saya. Tapi apa saya harus tetap melakukannya? Fahmi, kamu jangan main-main. Fahmi, kamu jangan merusak anak saya lagi. Jangan mempermalukan. Pernikahan ini harus dilaksanakan. Mas Fahmi, dalam mengucapkan ijab kabul tidak boleh sampai 3 kali. Kalau sampai terjadi, maka perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan. Mengerti, Mas Fahmi? Saya mengerti. Mas Fahmi, tolong yakinkan diri Mas. Inilah satu-satunya jalan yang terbaik, Mas. Apa saya sanggup menyakiti Mbak Halimah dengan melakukan pernikahan ini? Baik, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Fahmi Ardian bin Kiai Haji Hasan dengan Ranun Salsabila binti Kiai Haji Syafruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ranun Salsabila binti Kiai Haji Syafruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya nyatakan Mas Fahmi dan Mbak Ranun resmi menjadi pasangan suami istri. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Aku mencintainya. Ranun, selamat ya. Kamu sekarang sudah menikah dan sudah sah menjadi seorang istri. Istri dari Mas Fahmi. Makasih ya Ruby ya. Kiai Syarifuddin, akhirnya apa yang kita cita-citakan berdua tercapai juga. Sekarang kita besanan.
Alhamdulillah, hari ini kita semua yang ada di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku, selalu di hatiku. Ya Allah, apakah yang saya lakukan ini benar? Mas, saya mau mengucapkan selamat atas pernikahan Mas dan Ranun. Insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Terima kasih, Mbak. Mbak, apakah Mbak bahagia dengan pernikahan saya dengan Ranun? Alhamdulillah, Mas. Saya bahagia karena saya tahu pernikahan ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Hati Mbak tidak merasa tersakiti? Mas, saya ikhlas dan saya yakin Mas pasti bisa jadi pemimpin yang terbaik untuk keluarga Mas. Insya Allah, Mbak. Allah memberikan hati yang begitu besar pada Mbak dan juga keikhlasan demi hanya untuk melihat orang lain berbahagia. Subhanallah. Saya hanya ingin melihat Mas dan Ranun bahagia. Dan alhamdulillah, tadi saya melihat Ranun begitu bahagia, Mas. Insya Allah ya, Mas ya. Allah memberkahi pernikahan Mas. Insya Allah. Kamu jangan makan makanan itu ya. Emangnya kenapa? Bisa aja kan, makanan itu dikasih racun sama Mbak Halimah. Aku mencintainya. Aku mencintainya. Kalau menurut saya lebih baik Mbak Halimah dan anak-anak tinggal di rumah saya saja. Rumah kamu yang mana? Yang di hutan itu? Iya. Memang rumahnya tidak seluas rumahnya Abi. Tapi yang terpenting bagi saya bisa hidup dan juga berkumpul dengan mereka. Apa kamu pikir di sini kamu tidak bisa hidup bersama? Kamu juga mesti ingat, Mi. Kamu tuh sekarang beristri 2. Gak mungkin rumah kamu yang di hutan itu bisa menampung semuanya. Insya Allah, Umi. Kalau... Kamu jangan memaksakan diri kamu, Fahmi. Ranun itu sedang sakit. Dia perlu tempat yang lebih layak. Apa yang dikatakan abimu itu benar, Mi. Sebagai keluarga besar akan lebih baik kalau kita berkumpul bersama, menjalankan ibadah bersama-sama dengan lebih khusyuk. Betul kan, Halimah? Ya sudah, Umi. Antarkan Halimah ke kamarnya. Nggak usah, Umi. Biar saya saja yang mengantar Mbak Halimah ke kamar saya. Tunggu dulu. Siapa yang bilang Halimah akan nempatin kamar kamu? Kamar Halimah itu ada di belakang bersama anak-anaknya. Karena Ranunlah yang akan menempati kamar kamu bersama kamu. Maaf, Abi. Tapi kamar di belakang itu terlalu kecil dan tidak layak untuk ditinggali. Biarkanlah Mbak Halimah dan anak-anak tinggal di kamar saya saja. Masya Allah, Fahmi. Apa kamu tidak bisa sekali saja kamu tidak melawan Abi kamu? Ingat ya, ini rumah Abi. Abi yang berhak mengatur siapa yang tinggal di sini. Ya, tapi Abi... Mas Fahmi, nggak apa-apa kok, Mas. Saya dan anak-anak sudah biasa tinggal di mana saja. Saya bersyukur. Sudah alhamdulillah, ini sudah lebih dari cukup, Mas. Kamu dengar, Fahmi? Halimah aja tidak apa-apa. Kenapa kamu yang ambil pusing? Ibu Halimah, Ibu lagi ngapain?
Lagi buatin sahur. Ya Allah, Bu. Ini kan tugas saya. Sini, biar saya kerjain. Enggak apa-apa kok. Mbok, bantuin saya ya. Tolong bangunin orang-orang. Baik, Bu. Ayo Nisa, Bilal. Siapa yang bisa baca doa niat berpuasa? Ayo, siapa? Aku bisa, aku. Juga. Abi Fahmi yakin kalian pasti berdua bisa. Udah, sekarang berdoanya sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Ayo, kita makan sahur sekarang, makan yang banyak supaya puasanya kuat. Ya. Masya Allah. Masakan Bibi hari ini enak sekali. Lezat, betul-betul enak, mantap. Bisa-bisa saya nambah ini, Bibi. Maaf Pak Kiai, bukan Bibi yang masak, tapi Ibu Halimah. Abi kenapa? Makannya pelan-pelan. Minum dulu, Bi. Abi, minumnya tambah ya? Nggak usah. Saya udah punya minuman sendiri. Umi, tambahkan airnya. Ya udah. Kita lanjutin lagi makan sahurnya ya. Gelasnya jangan taruh situ. Loh, kenapa, Bu? Kan gelasnya mau dicuci, Bu. Iya, Bu. Kan belum imsak, jadi masih bisa minum lagi. Sini, Ibu tambahin minumnya. Loh, Ibu Halimah ikut puasa juga? Kan Ibu lagi hamil. Bu, orang lagi hamil nggak puasa nggak apa-apa. Daripada bayi nanti dalam kandungannya kenapa-napa. Kalau boleh, saya mau mengkoreksi sedikit. Selama ini mungkin ada pemahaman yang keliru. Pada dasarnya, puasa itu diwajibkan untuk umat muslim, termasuk untuk wanita yang menyusui dan yang sedang hamil. Jadi, orang hamil boleh berpuasa? Yang dimaksud itu adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kurang lebih isinya adalah, barang siapa di antara kamu dalam perjalanan dan juga dalam kondisi sakit, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi harus membayar puasanya di lain hari. Dan apabila tidak sanggup membayarnya dalam bentuk puasa, maka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Tetapi sesungguhnya apabila bisa membayarnya dalam bentuk puasa, itu akan jauh lebih baik. Kalau hamil? Kalau untuk wanita yang sedang menyusui dan sedang hamil, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan pertimbangan kalau dia khawatir akan membahayakan dirinya dan juga bayinya. Tetapi kalau dia yakin bisa, maka wajib baginya untuk berpuasa sama seperti umat muslim lainnya. Iya, insya Allah saya akan berpuasa. Insya Allah. Mbak lagi apa? Lagi beresin kamarnya, Mas. Simbo memangnya kemana? Ada di belakang. Ya udah, kalau begitu biar Mbak aja mengerjakan ini. Mbak itu harus cukup istirahatnya. Dari subuh sudah banyak bekerja. Masak untuk sahur, nemani anak-anak. Ya Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Saya seneng kok melakukannya. Saya dengar-dengar Ranu mau balik ya hari ini. Jadi saya beberes. Ya, tapi Mbak... Ini, Bu, bumbunya. Alhamdulillah. Wangi banget. Kalian benar-benar pintar. Makasih ya. Sekarang kalian boleh main lagi di luar. Iya, Bu. Ya, Bu. Makasih ya. Sekali bunganya, Mas. Mbak, sepertinya apa yang Mbak lakukan ini sedikit berlebihan, Mbak. Enggak, Mas. Mas kan baru menikah sama Ranun. Jadi kamarnya mesti wangi. Mesti keren, mesti bagus. Kan biar kedua pengantinnya betah. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kan bulan puasa. Tapi kan nanti malam udah enggak.
Mas Fahmi, terima kasih ya buat semuanya. Saya senang. Ternyata Mas Fahmi udah mempersiapkan semua ini. Ya iyalah Ranun, kalian berdua itu kan pengantin baru. Jadi segala sesuatunya kan harus dipersiapkan seromantis mungkin. Maaf, bukan saya yang menyediakan ini semua, tapi Mbak Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu. Ini saya bawakan makanan kecil sama air putih untuk Ranun. Saya taruh di situ ya. Setahu saya kalau masih dalam tahap penyembuhan itu nggak boleh puasa dulu dan nggak boleh makan telat. Ranun, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Mbak, sudah membaik. Nanti kalau perlu apapun, jangan sungkan-sungkan untuk memanggil saya ya. Iya Mbak, terima kasih ya. Baiklah kalau begitu. Ranun, kamu banyak istirahat. Saya sekarang mau keluar dulu untuk ketemu dengan Abi kamu. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan aku agak sedikit lapar, Ruby ya. Kamu jangan makan makanan itu ya. Emangnya kenapa? Ranun, bisa aja kan makanan itu dikasih racun sama Mbak Halimah. Mbak Halimah itu kan emang sengaja mau nyingkirin kamu dari Mas Fahmi. Jadi mungkin aja dong dia ngasih racun ke dalam makanan kamu. Astagfirullahaladzim, Rubia kamu nggak boleh suuzon gitu sama Mbak Halimah. Nggak baik. Kamu itu emang susah ya kalau aku bilangin. Kamu harus ingat ya, Mbak Halimah itu sampai kapanpun akan selalu menjadi istri pertama dari Mas Fahmi. Dan dia akan selalu menjadi saingan kamu, Ranun. Dan dia juga pasti akan selalu punya cara untuk menyingkirkan kamu. Bagaimanapun caranya. Nggak mungkin, Rubia. Kalau tadi aku lihat Mbak Halimah kayaknya orang baik-baik kok. Dan apalagi ternyata Mbak Halimah udah siapin semua ini buat aku. Itu tandanya dia udah bisa terima aku sebagai istri keduanya Mas Fahmi. Itu sih bisa-bisaannya Mas Fahmi aja untuk ngebagus-bagusin Mbak Halimah di depan kamu. Ya iyalah, ya supaya kalian itu nggak berantem atau bermusuhan. Kalian itu kan sama-sama istrinya Mas Fahmi. Kamu itu gimana sih? Rubia, ini bulan puasa. Di bulan puasa itu kita kan nggak boleh berbuat jahat, berbohong, apalagi ngeracunin orang. Tapi kan Ranun, ya udah. Tuh kan aku nggak apa-apa, aku nggak keracunan, aku. Ranun loh, kamu kenapa Ranun? Ya Allah, Ranun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ranun. Pak Kiai, sebenarnya sangat berat rasanya untuk berpisah dengan Ranun. Makanya saya titipkan Ranun sama Fahmi. Tolong dijaga dan dirawat dengan baik. Karena saya itu yang tidak mau kalau sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan Ranun kembali sakit. Insya Allah amanat dari Pak Kiai bisa saya pegang. Tolong, tolong, Pak De, tolong Pak De. Ada apa tuh, Bia? Ranun, Pak De, Ranun. Ya, Ranun kenapa? Sungguh keterlaluan kamu, Halimah. Beraninya kamu meracuni Ranun. Demi Allah, saya... Kamu jangan bawa nama Allah. Itu nama yang besar, nama yang agung. Jangan kamu salah gunakan. Perbuatan kamu itu sangat memalukan. Dan membuat Ranun kecewa. Dia melihat kamu memeluk Halimah di depan murid-murid. Kalian berdua itu harus pergi jauh-jauh. Yang namanya ibu tiri itu pasti jahat. Kalian berdua itu nantinya akan